Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Baskara Pusdianto dengan NIM akhir 182. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video mengenai UTS Praktikum Database seperti yang terlihat pada di layar. Dan bisa kita lihat di sini melakukan proses normalisasi minimal normal form. Kemudian hasil normalisasi minimal harus menghasilkan tabel-tabel berikut. Ada pelanggan, kategori, produk, transaksi, detail transaksi. Kemudian membuat database bernama db.atk, buat tabel-tabel dengan primary key, foreign key, tipe data yang disesuaikan, panjang field yang disesuaikan, dan memasukkan data tabel tidak ternormalisasi ke tabel yang hasil normalisasi. Kemudian membuat query select untuk menampilkan semua produk yang termasuk kategori alat tulis, dan kemudian membuat query agregat untuk menampilkan produk-produk terlaris berdasarkan total kualitas penjualan, dan data UTS-nya diambil dari sini. Oke, kita langsung saja dari membuat database-nya dulu. Jadi create database db.atk. Oke. Use. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat struktur tabel. Jadi kita harus memulai dari tabel master yang bersifat independen dan tidak memiliki foreign key. Berdasarkan analisis 3NF, entitas independennya adalah tabel pelanggan dan tabel kategori. Jadi di sini saya buat dua ini terlebih dahulu dengan lengkap dengan penentuan tipe data dan primary key. Oke. Sebentar. Create table pelanggan. Create table pelanggan. ID pelanggan. Varchar 10 primary key primary key, kemudian nama pelanggan Varchar 100 kota Varchar kota 50 0 nomor HP Varchar 20 0. Terus oke. Lanjut ke tabel kategori. Ada apa ini? Kode produk kategori 1. Nama kategori. Oh, berarti ID kategori
varchar 10 primary key ya, terus nama kategori kode produk kategori varchar 50 not 0. Oke. Kemudian di sini berarti lanjut ke buat tabel produk. Tabel produk itu berarti tabel produk, ada nama produk, ada produk. Oke. Create tabel produk, ada kode produk varchar 10, kita set sebagai primary key. Terus ada kan tadi kode produk, terus ID kategori varchar 10, terus nama produk varchar, nama produk 100 not 0, terus ada harga desimal 10,2 not 0, terus kita set foreign key ID kategori reference kategori ID kategori foreign key ID kategori reference to kategori ID kategori, oh ya yeah. Terus delete set null on update cascade. Set null on update cascade. Oh, salah nulis kode produk ID kategori nama produk harga desimal references set on update cascade. Oke. Kemudian kemudian ada tabel transaksi dan detail transaksi. Nomor transaksi, detail transaksi. Oh, ini tanggal ya berarti. Berarti itu create table create table transaksi berarti. Create table transaksi, nomor transaksi varchar 10, terus
berarti apa ya? Kode produk transaksi ambil nomor transaksi tanggal varchar 10 tanggal berarti terus ID pelanggan varchar 10, terus kita set foreign key-nya, ID pelanggan, reference ke pelanggan di ID pelanggan. Oke. Undelete strict on update cascade. Oke. Tabel transaksi sudah. Terus detail transaksi. Create table detail transaksi. Di sini kita masukin nomor transaksi, terus kode produk varchar 10, jumlah intent 0, terus kita set primary key nomor transaksi, kode produk, terus kita set foreign key nomor transaksi, references ke transaksi, nomor transaksi. Cascade. Terus kita set lagi foreign key, kode produk, reference ke produk, kode produk, restrict on update cascade, failed to add foreign key constraint, missing unique key, detail transaksi in the reference table transaksi. Missing unique key constraint, detail transaksi, reference table transaksi. Oh, ada yang ketinggalan. Sebentar. Transaksi.
berarti harusnya itu kan creatable transaksi, nomor transaksi, varchar 10 primary key. Tadi ketinggalan primary key-nya, makanya nggak bisa nyambung karena tulisannya di sini missing unique. Lanjut. Tanggal date not null, ID pelanggan varchar 10 foreign key, ID pelanggan, references pelanggan, ID pelanggan, restrict escape. Oke. Berarti kita buat tabel detail transaksi lagi, ulang. Detail transaksi, creatable detail transaksi, nomor transaksi varchar 10, varchar 10, kode produk varchar 10, jumlah int not null, terus primary key transaksi, kode produk, foreign key, references transaksi, nomor transaksi, foreign key, kode produk, reference produk, kode produk, kode cascade. Oke, udah nyambung ya harusnya. Berarti setelah kita membuat tabel transaksi, detail transaksi, produk, kategori, dan pelanggan, berarti sekarang kita memasukkan datanya. Langsung saja untuk pelanggan, berarti kita bisa ambil insert into pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, kota, nomor HP, values. Ada ID pelanggan C001 1234 1234. Oke. Langsung saja, ini ada Andi Saputra, kemudian Malang, nomor HP 0812345667001701. Dua Siti Rahma, Batu, oke.
Batu Malang. Sekiranya Budi Santoso. Astagfirullah, sepertinya ada salah. Bentar kita ulang. Dari insert Veles. Oke, Andi Saputra C001, di bawahnya Siti Rahma. Terus ini Budi Santoso. Bentar kita ganti jadi 3. Oke. Budi Santoso Malang. Oke. Lanjut, berarti kita ke Budi Santoso. Andi Saputra. Oh, 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oke. Berarti habis Budi Santoso itu ada Rina Lestari. Blitar. Rina Lestari itu berarti 4. Deddy Kurniawan Pasuruan. Deddy Kurniawan Pasuruan. Deddy Kurniawan Pasuruan. Terus ada Nisa Aulia Malang. Nisa Aulia 6. Nisa Aulia. Terus ada Kediri Farhan Akbar. Farhan Akbar 7. Terus terakhir ada Laila Fitri. Oke. Kita sudah masukkan data untuk pelanggan. Lanjut kita masukkan data untuk tabel kategori. Oke, langsung saja. Kategori itu berarti ada ID kategori sama nama kategori. Kategori 1, buku alat tulis perlengkapan kertas. Buku itu berarti buku ID kategori
produk AT mungkin pakai, jadi karena di data yang diberi atau data mentah ini tidak tersedia jadi karena di sini tidak dikasih untuk ID kategorinya, maka saya inisiatif menambahkan ID kategori dengan seperti ini, KAT 01 ya. Lanjut kemudian ada buku, kemudian alat tulis KAT 02, alat tulis, kemudian perlengkapan KAT 03, KAT 04, ke kertas oke. Jadi sudah masuk untuk kategori, untuk di tabel kategori. Kemudian kita memasukkan untuk data produk ya. Insert into produk, berarti produk tadi isinya kode produk, ID kategori, nama produk, sama harga. Oke, berarti kita pakai 4. Oh ya, udah benar. Oke, berarti mulai dari produk ini buku tulis, berarti P001, terus KT 01, buku tulis A5, harganya 5.000 ya, 5.000. Terus ada P2 perubahan hitam, P2 KAT 2 perubahan hitam, harganya 4.000. P3 penghapus 2.000. Terus P4 kategori 3 berarti ada di setelah menghapus map plastik 2.500. Terus
kategori 2 itu ada Pecel 2B. Rp3.000. Spidol biru AT2 produk 6.500. Terus ada produk 7 itu KAT04 kertas HVS. Kertas HVS A4 4.500. P08 binder clip. Binder clip berarti masuknya kategori 3, 7.000. Barang 9 sticky notes. Sticky notes 8.000. KT3 stapler mini 15.000. KT3 10. Rp15.000. Oke. Untuk produk udah masuk, kemudian kita masukkan untuk detail data transaksi dan detail insert untuk data di tabel transaksi dan detail. Langsung saja. Transaksi. Nomor transaksi, tanggal, ID pelanggan. Nomor transaksi, tanggal, ID pelanggan. Ya, benar. Berarti kita pakainya 1, 2, 3, 3. TX satu 20260401 C001 TRX002 2026 0401 C002. Tiga, 4, 2, 3, 4, 2,
1 5 3 04 6 603 5 5 oh ya, berarti sekarang itu 7 4 6 8 4 02 08 5 10 7 5 9. Oke, lanjut ke masukin data detail transaksi. Oke, detail transaksi, nomor transaksi, kode produk, sama jumlah. Setelah 3, oh ya benar. 2 P 005 TRX 001 3 P001 P0052 1 3 2 5 2 2 3 4 4 3 1 2 RX 4 6 2 3 5 4 2 berarti masih transaksi 4. Produk 7 sebanyak 1. Dua 1 4
5 3 3 ini berarti tadi 3 T-Rex 5 3 3 05 05 4 terus T-Rex 6 itu ada 8 2 6 02 3 7 9 1 7 1 5 2 3 8 1 10 8 9 1 7 2 9 Oke. Sembilan P02 2 2 6 10 6 5 10 Oh, astaga. Ada yang salah tulis ternyata. Tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 8 itu harusnya 8 itu harusnya di sini 3 ya cuy. Sembilan 10. Oke. Finally. Oke. Jadi memasukkan data sesuai di sini sudah, kemudian masukkan ke tabulasi normalisasi. Dan sekarang berarti
Dari instruksi kelima itu membuat query select untuk menampilkan semua produk yang termasuk kategori alat tulis. Berarti di sini untuk menjawab itu, oke, berarti gini aja berarti. Pertama kita select dulu ya. Select p kode produk, p nama produk, p harga produk, k nama kategori. Terus ini from produk p, dan kemudian di sini menggunakan metode atau sintaks join pada tabel produk dan kategori, dikarenakan nama kategori berada di tabel yang berbeda. Berarti ini join kategori K on P ID kategori sama dengan K ID kategori. Oke. Dan kemudian lalu untuk memfilternya menggunakan klausa where. Berarti karena kita di sini memfilter yang termasuk kategori alat tulis, maka where berarti kita ambil dari tabel kan nama kategori, kemudian oke, di sini kita tulis namanya alat tulis. Salah nulis bagian kode produk, nama produk. Nah, ini harusnya harga aja. Terus nama kategori from produk P join kategori where kategori alat tulis. Salah lagi. Select kan kode produk, nama produk, terus harga. Habis harga itu ada nama kategori. Mana cuy? Nama kategori from produk P join set nama Kate at line 6123456 from produk P astaga, kelebihan koma tadi ya guys ya. Ini nama produk, P harga. Nah, kategori kocak. Di sini harusnya K nama kategori
Oke, lanjut. From produk P join set. Oke. Oh, jadi di sini langsung muncul sesuai yang kita cari, bahwa kita di sini mencari semua produk yang masuk di kategori alat tulis. Dan di sini ada pulpen hitam, ada penghapus, pensil, dan keluar juga kode produknya beserta juga dengan harganya. Ya. Kemudian lanjut berarti membuat query agregat untuk menampilkan produk terlaris berdasarkan total kuantitas penjualan. Berarti di sini kita pakai sum ya, karena untuk karena di sini berdasarkan total kuantitas, berarti seberapa banyak produk itu terjual berarti gitu kan. Berarti langsung saja select P kode produk, P nama produk. Nah, di sini kita memasukkan sintaks atau komen sum jumlah berarti kita menghitung jumlah dari setiap barang yang terjual. Jumlah as total kuantitas terjual. As ini yang nantinya di bagian atas tabel itu nanti namanya akan menjadi total kuantitas terjual. Terus kita lanjut, kita ambil from detail transaksi dt, terus menggunakan join produk P on dt kode produk sama dengan P kode produk. Oke. Terus kita menggunakan group by P kode produk P dan P nama produk order by. Dan di sini berarti untuk meminta susunannya seperti apa. Jadi order by total kuantitas terjual dengan menggunakan dash. Berarti kebalikannya dari ascending. Kemudian kita kasih limit 1. Oke. Yang mana limit itu berarti hanya menampilkan satu saja. Oke, berarti di sini sudah terlihat ya untuk produk terlaris. Gitu kan? Di sini ada nama produk, ada pensil 2B, terus kemudian ada kode produknya dan totalnya ada berapa total yang terjual gitu. Oke. Dan untuk semuanya saya rasa sudah ya, dari membuat tabel hasil normalisasi lengkap. Mungkin bisa dicek ya. Mungkin oke, baik, kita cek saja. Show tables. Oke. Ini sudah jelas, ada detail transaksi, kemudian ada kategori, ada pelanggan, ada produk, dan transaksi. Dan untuk query agregat dan
agregat, dan yang pertama tadi untuk semua alat tulis berdasarkan kategori sudah saya kerjakan juga di sini. Baik, mungkin sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.